Menjelaskan cara membuat puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Kamu dapat menuliskan semua hal yang kamu pikirkan dalam bentuk puisi, termasuk cita-cita. Melalui puisi, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu memiliki cita-cita yang hebat dan mulia. Membuat puisi tentang cita-cita berarti kamu menceritakan angan-anganmu terhadap cita-cita yang kamu pilih. Kamu dapat menuliskan alasanmu memilih cita-cita tersebut, keunggulan cita-cita tersebut, hingga hal yang akan kamu lakukan untuk menggapai cita-cita tersebut. Segala sesuatu tentang cita-cita yang kamu tulis dalam puisi merupakan gagasan atau ide puisi. Gagasan utama untuk membuat puisi disebut tema. Ayo perhatikan contoh puisi tentang cita-cita berikut. Kebanggaanku, karya Oktora. Tak ada waktu yang kusia-siakan. Tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian. Menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah. Menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Puisi tersebut berisi tentang kebanggaan memiliki cita-cita menjadi guru. Tugas guru sangatlah mulia. Tema atau gagasan utama puisi tersebut adalah cita-cita menjadi guru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama, menentukan tema. Tema puisi merupakan topik utama atau gagasan pengarang dalam membuat puisi. Tema puisi membantu pengarang untuk membuat puisi tetap sesuai ruang lingkupnya. Yang kedua, melakukan observasi. Observasi bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi dan mendapatkan inspirasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara membaca buku, melakukan perjalanan, atau menyaksikan suatu kejadian. Persiapan membuat puisi. Pertama, tentukan tema puisi yang disukai. Kedua, siapkan peralatan tulis. Ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek pada tema puisi. Keempat, observasi dapat dilakukan berulang kali agar dapat memperoleh lebih banyak inspirasi. Kelima, tentukan peristiwa yang sesuai dengan tema puisi. Dan yang keenam, catatlah setiap informasi yang dibaca. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Kamu dapat menentukan pilihan kata dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah memiliki arti yang sama dengan elok. Kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisimu. Berikut hal yang harus kamu perhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi. Yang pertama,
gunakan kata yang bermakna positif. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Dan yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, canda tawa. Yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Sebelumnya, kita telah mempelajari siklus hidup atau daur hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh, dan ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh atau yang tidak bermetamorfosis. Ayo perhatikan gambar-gambar hewan berikut. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada dua. Pertama, terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dan bentuk dewasanya. Yang kedua, terdapat fase pupa atau kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna. Pertama, pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa. Selanjutnya, hewan tersebut tidak melalui tahap kepompong. Salah satu contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa.
Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air. Ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut antara lain seperti kapas. Kapas bermanfaat untuk bahan pembuatan kain katun. Selanjutnya, ulat sutra. Ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra. Kemudian, hewan kerbau. Kerbau bermanfaat untuk membajak sawah. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam. Tumbuhan, contohnya padi, kapas, kayu jati. Manfaatnya, padi sebagai bahan makanan pokok, kapas sebagai bahan pembuatan kain katun, sedangkan kayu jati sebagai bahan bangunan dan perabot. Selanjutnya, sumber daya alam hewan. Contohnya seperti ikan, manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Berikutnya kerbau. Kerbau manfaatnya untuk bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra sangat halus, indah, serta bernilai tinggi. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya, sumber daya alam sayur dan buah yang terdapat di dataran tinggi. Usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah contoh sumber daya alam di sekitar kita yang harus kita lestarikan. Misalnya, sumber daya alam air terdapat di sungai. Manfaatnya sebagai pengairan atau irigasi. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan air dengan hemat. Yang kedua, menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai. Ketiga, mengadakan reboisasi hutan. Dan yang keempat, menjaga ketersediaan air bersih. Selanjutnya SDA padi. Terdapat di sawah. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestarian yang pertama, membersihkan rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Kedua, memberi pupuk. Ketiga, melakukan pengairan dengan baik. Keempat, menggunakan bibit unggul. Dan yang kelima, memanen tepat pada waktunya. Sumber daya alam mahoni terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai bahan baku industri kayu. Usaha pelestarian yang pertama, menggunakan bibit unggul. Yang kedua, memberi jarak tanaman pohon. Ketiga, menyiangi dan menyulam tanaman yang mati. Keempat, memangkas cabang. Dan yang kelima, memupuk tanaman saat berusia 1 tahun. Selanjutnya sumber daya alam rotan. Terdapat di hutan. Manfaatnya sebagai kerajinan dan furnitur. Usaha pelestariannya yang pertama, memberi jarak tanam tanaman. Yang kedua,
menanam pada awal musim hujan. Ketiga, memberi pupuk. Keempat, membersihkan tanaman yang mengganggu. Kelima, menebang rotan yang sudah tua. Selanjutnya, sumber daya alam ikan terdapat di sungai, danau, dan laut. Manfaatnya sebagai bahan makanan. Usaha pelestariannya yang pertama, menghindari pencemaran air. Yang kedua, menghindari menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau. Yang ketiga, menangkap ikan yang sudah besar. Yang keempat, mengadakan reboisasi pantai. Menjelaskan tari kreasi daerah. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Gerakan tari kreasi daerah tersebut sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Contoh tari kreasi daerah antara lain tari merak dari Jawa Barat, tari saudati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari sekapur sirih dari Jambi, dan tari cakalele dari Maluku. Ayo perhatikan beberapa contoh gambar tari daerah di Indonesia. Ada tari pendet dari Bali, ada tari saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari remo dari Jawa Timur. Tari merak merupakan salah satu tari kreasi daerah yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Salah satu contoh cita-cita adalah menjadi seorang penari. Melalui tarian, kita dapat mengharumkan nama bangsa dan turut melestarikan kebudayaan daerah kita. Seperti Didik Ninitowo. Ia merupakan salah seorang penari senior di Indonesia yang seringkali menampilkan beraneka ragam tarian, baik di dalam maupun di luar negeri. Ia seorang penari profesional yang terkenal dengan tarian dua muka. Tarian tersebut menjadi ciri khas Didik Ninitowo. Tarian tersebut ditampilkan dengan menjalankan dua karakter wajah sekaligus dalam bentuk topeng, yaitu dikenakan topeng di bagian depan dan belakang wajah. Ia bahkan ahli dalam menarikan tarian putri, yaitu tarian yang memang dikhususkan untuk perempuan. Didik Ninitowo juga terampil dalam memadukan tarian klasik, tarian rakyat, tarian modern, dan komedi. Contoh tarian-tarian yang sering dikombinasikan yaitu tarian Sunda, Cirebon, Bali, dan Jawa. Silahkan simak penampilan tarian dari Didik Ninitowo. Thank you.